Sorry nih, gue ngomong diri sendiri soalnya saya keturunan Tionghoa asli. Fokusnya ninggalin warisan teman. Kasihan. Kerja, makan ngirit, baju ngirit demi ninggalin harta buat anak cucu. Bagus. Enggak, saya nggak bilang bagus. Saya bilang Anda kadang keliru. Tahukah Anda, warisan yang berupa rumah. Nah, orang-orang Tionghoa ini paling seneng duit disimpan buat beli rumah, bener gak? Beli rumah di Cipaganti, beli rumah di Setiabudi, beli rumah di Kopo, beli rumah di segala tempat. Katanya bakal anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Saya mau kasih tahu, aset yang berupa rumah merupakan harta yang kelihatan. Itu namanya shining object syndrome. Shining object syndrome selalu mengakibatkan anak-anak bertengkar ketika orang tuanya meninggal dan mereka harus berbagi warisan. Anak yang pertama bilang, saya anak nomor 1, rumah saya di Cipaganti. Anak nomor 2 bilang, gua anak nomor 2, gua yang di Setiabudi. Anak nomor 3, kamu di Kopo. Nggak terima. Sorry, bukan menghina orang Kopo. Saya dikasih tahu rumah yang paling mahal di Bandung tuh Cipaganti, Setiabudi. Bener nggak sih? Saya juga nggak tahu. Menghina banget ya. Tapi dengar, anak jadi berantem. Kenapa rumah Koko lebih besar? Kenapa rumah saya lebih kecil? Harta yang kelihatan, shining object syndrome selalu mengakibatkan pertengkaran. Begitu orang tua meninggal, anak berebut harta. Iya apa iya? Dengar baik. Jangan hidup bekerja setengah mati hanya buat ngumpulin warisan buat anak. Harta itu Tuhan kasih untuk Anda nikmati. Baca Pengkhotbah 3 ayat 13. Baca sama-sama. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Dengar, saya sedih ngelihat orang kaya tuh gini. Udah kerja capek-capek, tapi gak pernah liburan. Kalau diajak keluar negeri sama istrinya, bilangnya apa? Udah mama aja bawa anak-anak, papa di rumah jaga toko. Saya tanya, kok setahun berapa kali liburan sama keluarga? Aduh Heni, paling lebaran aja. Loh kok lebaran aja kok? Toko gak bisa ditutup Heni, rame. Rugi kalau tutup, ya ampun. Saudara dengar, berkat Tuhan gak bakal kemana-mana. Waktu Anda tutup, nanti diganti sama Tuhan waktu Anda buka. Katakan amin. Nikmatin hidupmu. Jangan nyelengin. Begitu Anda celeng, Anda gak sadar lagi, Anda gak punya apa-apa, saudara. Sadarlah, bangkitlah. Nikmatilah berkat Tuhan. Anda harus minta kuasa untuk menikmati. Bukan seberapa banyak yang Anda bisa miliki. Jangan punya mental miskin, katakan amin. Orang kaya kelakuan kere. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengerti kata cukup. Yang pertama tadi orang yang diberkati adalah orang yang bisa menikmati. Yang kedua, orang yang diberkati adalah orang yang mengerti kata cukup. Salah satu tanda cinta uang adalah orang gak pernah ngerti kata cukup. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dengar, harta itu selalu gak akan pernah habis kalau kita cari terus. Memburu uang itu bukan hidup kita jadi senang, tapi malah kita jadi menyimpang dari iman. Kita menghalalkan segala cara supaya dapat uang. Yang parahnya, kita menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai duka. Bagaimana gak menyiksa diri dengan berbagai duka? Untuk punya harta yang lebih banyak, karena kita gak merasa cukup. Kita akan hutang bank. Kita akan berusaha punya bisnis yang lain lagi. Makin banyak bisnis Anda makin stres, saya kasih tahu. Orang tidak akan bahagia sekalipun dia punya banyak, kalau ia tidak pernah merasa cukup untuk diri sendiri. Amsal 30 ayat 15 sampai 16 bilang gini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku nama mereka. Ini bicara soal apa? Orang yang gak ngerti kata cukup. Itu fokusnya hanya untukku, untukku, untukku. For me, myself, and I.
Anda harus bisa belajar berkata cukup. Kalau enggak hidup Anda akan susah terus.